Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, puji dan syukur. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali di Sapaan Gembala GKI. Dan perkenalkan, nama saya Andreas Maruli Palembangan. Saya penatua khusus calon pendeta di GKI Sindang Laut, Cirebon. GKI Sindang Laut terletak di paling timur Jawa Barat di bagian utara dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Nanti kalau ada waktu, saudara-saudara sempat main setelah masa pandemi ini sudah lebih memungkinkan kita bertegur sapa, semoga bisa mampir di GKI Sindang Laut. Mari sebelum kita memulai Sapaan Gembala ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan ketika kami menutup mata beristirahat malam hari. Ketika kami bangun dan menjalani hari yang baru ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama membaca sebagian kecil dari begitu indah dan besarnya firman Tuhan. Sehingga biarlah yang kecil ini boleh mengingatkan dan memampukan kami supaya ketika kami berjalan, yang kami ingat dan jadikan pedoman adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ayub 22. Ayub pasal 22, ayat 6 sampai yang ke-10. Ayub pasal 22, ayat 6 hingga yang 10. Demikian sabda Tuhan. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu, dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah film yang diperankan oleh salah satu aktor terkenal yang bernama Robert Downey Jr., peran yang dia mainkan saat itu mengucapkan satu kalimat yang membuat saya sangat berkaitan dengan apa yang kita baca hari ini. Dia berkata, "Aku tidak akan percaya kepada orang yang tidak punya sisi gelap dan kelemahan." Sekali lagi, aku tidak akan percaya kepada orang yang tidak punya sisi gelap dan kelemahan. Apa maksud dari kata-kata ini? Bahwa tokoh yang dimainkan ini ingin mengatakan bahwa sejatinya tidak ada manusia yang di bawah kolong langit yang tidak punya kelemahan. Baik dia orang yang paling hebat sekalipun, baik dia tokoh agama, presiden, tokoh yang revolusioner sekalipun, semuanya punya kelemahan dan sisi gelap. Karena masih manusia. Kalau ada orang yang sangat baik, yang sangat murah hati, yang omongannya selalu benar, kadang-kadang kita perlu curiga. Jangan-jangan selama ini yang dia pakai hanya topeng. Karena manusia selama masih ada di bumi ini masih berjuang melawan kelemahan kedagingannya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Elifas mengingatkan kepada Ayub, kamu Ayub, jangan sangka kau orang hebat yang dekat sama Tuhan, harta kekayaannya luar biasa. Apa berarti kamu tidak punya kelemahan karena kamu disayangi Tuhan? Yang tidak berdosa di bawah langit hanya Putra Tunggal Allah, Tuhan Yesus. Selain itu, semuanya punya kelemahan, punya dosa. Dan dalam bacaan kita yang tadi baru saya bacakan, itu adalah semua kelemahan dan kesalahan Ayub yang tidak pernah kita dengar. Kita tahu Ayub adalah tokoh yang hebat, tokoh yang gak punya kelemahan, dekat sama Tuhan. Kita cuma baca 2 pasal pertama, dan kita langsung lompat di pasal terakhir.
Kita tahu dia orang yang sabar, orang yang kuat, padahal dia juga punya kelemahan. Dia tidak selalu membagi hartanya kepada orang banyak. Dia tidak selalu menderma kepada orang yang membutuhkan. Tetapi hari ini Elifas bersama dengan sahabat-sahabatnya hanya ingin mengingatkan, dan mereka tetap menganggap Ayub sebagai sahabat. Yang perlu dilakukan oleh Ayub adalah bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang ingin kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan hari ini adalah ketika kita melihat orang-orang yang sempurna yang ada di sekitar kita. Baik itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bos kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, orang yang semua yang kita hormati, yang kita rasa tidak punya kelemahan. Kita harus belajar menerima bahwa mereka manusia dan sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Sehingga kita perlu belajar untuk menyadari dan memahami. Kalau orang-orang yang kita hormati ini tiba-tiba jatuh di dalam dosa. Apa yang kita lakukan kalau misalnya ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, pasangan kita, orang yang kita hormati, orang tua kita, melakukan satu kesalahan kecil, langsung kita hakimi, kita langsung tidak percaya, kita langsung marah-marah, kecewa, sakit hati, akar pahit. Kita perlu sama-sama belajar. Jangan-jangan kita selama ini terlalu tinggi melihat banyak orang. Yang harus ditinggikan cuma satu, Tuhan kita. Dan para orang-orang yang ditaruh di sekitar kita yang terlihat sempurna, kita perlu belajar memaklumi dan memahami bahwa mereka bisa jatuh. Bukan kita memaklumi dosanya, kita memaklumi orangnya, bahwa dia bisa jatuh. Sekalipun dia sempurna, dia bisa jatuh. Apa tugas kita? Sama seperti Elifas, mengingatkan, mendampingi, menolong supaya bisa memahami bahwa semua orang yang pernah jatuh masih bisa bangkit dan bertobat. Tuhan mampukan kita di sepanjang hari ini. Mari kita buka mata dan kita lihat orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita. Supaya ketika kita lihat ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai harapan, ekspektasi kita, karena kita terlalu menaruhnya terlalu tinggi, terlalu hebat, kita mampu memakluminya dan menolongnya untuk bangkit dan keluar dari dosa-dosanya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan dengan firman Tuhan yang indah, yang selama ini kami tidak pernah sadari bahwa banyak orang yang kami anggap begitu sempurna. Ada orang-orang yang juga adalah manusia, bisa jatuh sama seperti Ayub. Sehingga biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar untuk memaklumi orangnya. Tetapi kami berdoa supaya orang-orang yang kami anggap sempurna itu ketika jatuh, kami berdoa supaya mereka bisa bangkit kembali Tuhan. Karena kami sayang kepada mereka. Baik itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang tua kami, sahabat kami, siapapun yang kami taruh tempatnya tinggi dalam hati kami. Kami mau belajar memaklumi dan mencintainya lebih sungguh lagi. Mampukan kami Tuhan, agar semua akar-akar pahit, trauma-trauma boleh Tuhan angkat, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.